siapa? Lagi mau ngaku dosa nih Kak, nungguin pastor. Ngaku dosa. Emang ada jadwalnya hari ini? Belum ada infonya sih. Nah, ini lagi nunggu nih, mau nanya ke pastornya dulu. Oh, ya udah kapan-kapan aja. Kan nggak diumumin. Biasanya akan diumumin kalau mau Paskah atau mau Natal. Oh gitu. Ya udah, aku duluan ya. Oke deh Kakek. Halo sobat-sobat katedral, dalam kalimat kali ini kita akan membahas tentang pengakuan dosa dan dosa. Apakah itu dosa? Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap akal budi atau hati nurani dan juga suatu tanda pemberontakan terhadap kasih Allah. Ketika kita melakukan dosa, berarti kita di situ memutuskan suatu relasi kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Karena dosa tidak hanya berkaitan dengan Allah, tetapi juga setiap dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan sesama kita. Misalnya, contohnya adalah ketika saya berbohong, di situ tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan sesama juga. Maka kalau misalnya kita coba ingat kalimat awal atau pengantar video ini, ada dua orang yang sedang mencoba untuk mengakukan dosa, tetapi temannya mengatakan, oh udahlah, nggak usah lah. Kapan sebenarnya pengakuan dosa di dalam gereja Katolik? Dalam perintah gereja memang menganjurkan hanya satu kali minimal ya, minimal satu kali dalam setahun kita harus mengaku dosa. Tetapi sebenarnya ketika kita dalam situasi memang sudah berdosa, hendaknya kita langsung datang dan kembali kepada Allah, memulihkan relasi kembali dengan Allah. Di dalam pengakuan dosa, kita juga memulihkan relasi dengan sesama manusia. Maka di dalam pengakuan dosa harus ada beberapa unsur yang kita miliki, yakni harus ada penyesalan atas dosa tersebut, lalu kemudian mengakui dosa tersebut dan menyesalinya. Jadi penyesalan itu ada pengakuan di dalamnya, baru kemudian nanti akan diberikan penitensi dan absolusi dari imam atau pastor yang memberikannya. Gereja kita mengenal ada dua dosa, yakni dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat misalnya contohnya adalah aborsi. Kenapa aborsi digolongkan? Karena kita di situ sudah melakukan suatu pembunuhan, masa anak sendiri dibuang begitu. Lalu kemudian dosa berat juga adalah dosa yang selalu dilakukan berulang-ulang kali dengan tahu dan mau bahwa itu sudah dosa, tapi kita lakukan terus-menerus. Jadi suatu kebohongan juga adalah bisa menjadi dosa besar kalau misalnya itu kita lakukan terus-menerus, dan jadi muatan dari besar atau tidak besarnya dosa, dosa berat atau dosa ringan itu adalah dari muatan moralnya, objeknya itu, lalu kemudian juga seberapa sering kita melakukannya dan apakah kita tahu. Jadi sesuatu kalau kita tahu dan mau, maka itu juga adalah suatu dosa. Sedangkan dosa ringan itu kita hanya menolak kasih Allah. Misalnya contohnya adalah tadi berbohong ya. Berbohong udah pasti itu dosa. Berbohong mau demi kebenaran apapun itu adalah suatu dosa. Maka kawan-kawan, kapan terakhir kita mengaku dosa? Semakin sering kita mengaku dosa, di situ juga menunjukkan tanda kerendahan hati kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita selalu datang kembali kepada Allah dan memohon rahmat Allah supaya Allah membantu kita. Sehingga ketika kita sudah selesai mengaku dosa, relasi kita dengan Allah semakin dipulihkan. Rahmat yang diberikan oleh Allah juga pasti akan semakin melimpah. Maka sobat-sobat katedral, jangan lupa untuk selalu mengaku dosa, dan marilah melalui pengakuan dosa itu kita kembali disadarkan bahwa kita harus selalu membina relasi yang baik dengan Allah dan sesama. Demikian kalimat kali ini, katekesi 5 menit. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kalimat, subscribe dan like, serta beri komentar terbaikmu. Dadah.